Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyyin rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ta'ala Allahu al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin as-sadiqul amin wa ala alihi at-tahirin wa sahabatihi ajma'in wa akharina minhum lamma yalhaqa bihim wa huwa al-azizul hakim. Amma ba'd. Al-mukarramun, para sesepuh, para tokoh, para asatidz, para masyayikh, Bapak Ibu jamaah majelis ta'lim, zikir dan salawat al-battaniyah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Khusus sahibul bait, Bapak Galih dan Ibu sekeluarga yang sama-sama kita hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Mudah-mudahan kita doakan beliau selalu sehat, panjang umur, berkah rezeki, berkah usahanya, dijadikan putri-putrinya yang saleh serta saleh. Khusus kita juga keluarga besar Al-Bantaniyah selalu dalam ridho dan naungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah sekalian, malam ini kita akan membahas tema kita tentang 15 nama setan dan tugasnya. Jadi malam ini kita akan berkenalan dengan setan. Karena setan itu makhluk Allah yang sudah diciptakan oleh Allah, dieskakan oleh Allah untuk menggoda manusia agar jadi temannya di dalam neraka. Saya yakin insya Allah kita bukan termasuk teman-temannya setan. Tapi saya suka makan setan. Apa itu setan? Dibeset isinya ketan. Namanya lemper. Tapi saya yakin malam ini tidak akan ada. Karena Pak Galih tidak menyiapkan setan. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dalam Al-Quran di awal-awal Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatish syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Jelas di ayat itu, jangan ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kita. Jadi kalau sudah musuh jangan dijadiin teman, jangan dijadiin sahib, jangan dijadiin cenges. Na'udzubillahi min dzalik. Sekali musuh tetap musuh. Kan sudah ikrar di surga. Kami rela wahai Rabb diusir dari surga. Tapi kami berjanji sejak saat ini sampai akhir zaman kami akan bermusuhan dengan Bani Adam dan akan menjerumuskan mereka, mengajak mereka menjadi teman kami di dalam neraka jahanam. Kata Allah, silakan goda sekuat kamu, sekuat tenaga kamu, tidak akan mampu bagi mereka hamba-hambaku yang beriman, beramal saleh dan selalu istiqamah dalam ibadah. Insya Allah Al-Bantaniyah jamaahnya selalu istiqamah menjadi akidah, sehingga kita selamat dari godaan syaitan yang terkutuk. Di dalam Al-Quran ada yang namanya ta'awudz atau isti'adah. Tidak ditulis di awal surah. Coba lihat di Al-Quran, tidak ada satupun surah yang mencantumkan ta'awudz, tapi yang dibaca selalu bismillah. Lalu ada yang nanya sama saya, Pak,
Ikut kok setiap baca Quran baca ta'awuz, pan nggak ditulis. Ada keterangannya, ada di dalam Al-Quran. Allah menyatakan, "Faidza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir." Maka apabila kamu hendak membaca Al-Quran, berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Jadi kita baca ta'awuz itu dibolehkan ketika sholat, mengawali basmalah, sebelum Fatihah bismillah awali dengan ta'awuz boleh. Cuma disirkan. Karena kenapa kita mohon perlindungan kepada Allah. Kita baca Ratibul Haddad, ada namanya ta'awuz. Kita berperlindungan kepada Allah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dengan kesempurnaannya Allah. Ya. Dari apa? Makhluk yang diciptakan oleh Allah. Makhluk jahat yang diciptakan oleh Allah. Salah satunya adalah setan. Mari kita dengarkan dan kita simak siapa saja setan-setan ini yang kemudian tugasnya apa, namanya siapa. Hikmahnya yang pertama, kalau sudah tahu jangan sampai pakai nama anak kita. Kita khawatir karena saking keawaman kita kagak ngaji. Dan ini mungkin belum dibahas di majlis-majlis taklim yang lain. Saya yakin Anda ngaji kemana-mana belum pernah ngedenger nih ngebahas 15 setan ini. Cuman saya dong yang berani ngebahas setan. Karena saya termasuk tim pemburu hantu, tim uka-uka. Ya, karena makanya saya punya materinya beda dengan Ustadz Kiai yang lain. Kalau Kiai lewat satu program kita bahas satu kitab, saya tidak tematik. Jadi akan semua saya bahas dalam judul yang berbeda-beda setiap malam Sabtunya. Supaya apa? Supaya berkembang dan punya wawasan luas kita dalam memandang Islam. Yang tadinya tidak tahu sama sekali, tahu. Yang sudah paham, makin paham. Amin ya rabbal alamin. Makin saking pahamnya, ya saya di awal sudah dikasih teh, cuman kopinya belum. Ya, jadi kenal nama setan malam ini. Jadi hikmah yang pertama, kita jangan sampai memberikan nama anak dari nama 15 setan ini. Yang kedua, kita tahu tugasnya setan ini apa. Kalau sudah tahu tugasnya, berarti kita harus protektif, harus mengantisipasi. Oh, kalau ketika saya sedang begini digoda setan, hati-hati, waspada. Makanya ketika kita mau sholat saja kita diajarkan doa, Rabbi a'udzubika min hamazatish syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Baca sebelum kita takbiratul ihram. Baca qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Gitu. Jangan langsung datang ke masjid ujug-ujug usolli aja. Ujug-ujug Allahu Akbar aja. Kalau pakai usolli sih sama masalah. Usolli itu kan cuma lafaz. Kata Imam Syafi'i, sunnah nggak dipakai juga apa-apa. Yang penting niat. Niatnya di mana? Dalam hati. Makanya disunahkan untuk dibaca tul. Tahu tul? Tul itu asal kata dari tol. Tol makanya panjang lurus. Tul itu jamak dari tawilun. Jadi bacanya panjang takbiratul ihramnya. Allahu Akbar. Di dalam takbir itu isinya sengaja atau sejak saya niat sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat jadi makmum karena Allah. Gitu. Kadang-kadang kan ada juga yang takbiratul ihramnya singkat padat. Allahu Akbar. Banyak. Allahu Akbar. Nah, yang benar Allahu Akbar. Yang benar. Yang mengaji kemana gue yang penting kena. Iya. Baik, catat baik-baik, terutama meletulen. Ya, Bapak Miswandi. Pusing saya benerin nama. Bolak-balik. Bapak Mukhlis salah. Bukan KH pakai CH. Bapak Jeko ke komplain. Ya, langsung ke saya. Masya Allah, pusing saya. Padahal saya sudah wanti-wanti sejak awal itu. Tolong nama yang benar, tulis yang benar. Ya,
tulisan dokter gitu kan. Ada yang namanya Handayani, ditulis Handayaul. Tapi sudah deal karena 1 hari sampai hari ini tidak ada yang komen lagi di grup. Saya bilang ke Pajari, cetak siapa? Mungkin kalau nggak besok usah diantar ya. Insya Allah nanti secepatnya dikabarin dan kita akan sama-sama kumpul dalam proses pembagian sertifikatnya di luar negeri nanti insya Allah bersama bos kita Bapak Angga rahimahullah ta'ala. Amin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, nama setan dan tugasnya yang pertama, setan yang bernama Laqonis, pakai kof, Laqonis ya, kof, Laqonis. Apa tugasnya si setan Laqonis ini? Mengganggu orang yang sedang berwudu, bersuci. Jadi kalau orang lagi wudu diganggu, yang namanya oleh setan Laqonis. Sehingga apa? Jadi ragu, syak, kemudian tidak sempurna. Makanya tidak sedikit saya perhatikan orang wudu itu sulit untuk sempurna. Contoh, dalam sunnah, dalam rukun wudu mencuci tangan ilal marafiq. Tangan itu pergelangan sampai jari, marafiq itu sikut. Yang benar itu dari tangan ditampung, diangkat, dialirkan ke sikut lalu diusap, itu yang benar. Kalau kita kan lain, begini kita. Kieu urang. Yang benar itu begini Pak, yang benar mah. Nah ini air turun, tampung di sini tuh, angkat, setan turun tuh. Nah baru diusap. Itu yang benar begini. Nah kalau kita kan begini. Jadi model tayamun ya? Nah itu kerjaannya setan Laqonis. Ya, siapa yang ngintip saya tadi itu? Ibu-ibu. Ya, Laqonis. Awas, hati-hati. Menggoda sedang berwudu. Ya. Kemudian mengusap kepala dari depan ke belakang, ditarik lagi ke depan, itu yang benar. Kalau kita kan cuma apalagi perempuan yang rambutnya ikal, berbetel, takut rusak, ya udah aja, ceprek aja gitu kan. Nah, awas hati-hati. Yang kedua, nama setan yang kita harus kenal adalah Mas'ud. Tapi kalau Mas'ud lain, pakai ain. Ini Mas'ud, mim sidal. Ya, apa tugasnya Mr. Mas'ud ini? Oh, jangan dipakai nama tadi. Satu Laqonis, 2 Mas'ud. Tapi kalau Mas'ud boleh. Mas'ud di sini penyanyi gambus. Ya. Tugasnya apa? Menyuruh manusia untuk selalu mengumpat. Ngumpat. Apa itu ngumpat? Itu kalau bahasa kitanya itu ngebully. Ya, ngejelek-jelekin. Boleh fitnah. Itu tugasnya Mas'ud. Adu domba. Nah, adu domba itu yang satu dengan yang lain diaduin supaya berantem, supaya pecah, supaya ribut, supaya rusak. Yang adunya tepuk tangan. Makanya di Garut ada budaya lokal namanya adu domba. Domba sama domba diaduin, kepalanya ceger. Yang menang bisa kelas Innova itu harganya domba. Begitu selesai dia cuma minum air putih domba, makan rumput. Yang punya domba makan di restoran. Makanya pantas kalau dalam keterangan auka maqala Haji Romair. Adu domba, mengadu domba. Kan gitu? Nah, jangan diteruskan sudah. Aduh, kecewa Pak Gali. Ah, ya. Itu awan adu domba. Dan suka punya sifat dendam. Ini kerjaannya Mas'ud. Jadi Mas'ud menggoda manusia supaya punya sifat dendam. Dan dendam ini tidak baik. Ya, dendam itu artinya perkara kebencian yang dipendam, kemudian ingin membalas satu hari.
Dimanapun kapanpun ada kesempatan, itu namanya pendendam. Nah ini kerjaan setan bernama masuk. Nama setan mah nggak usah lemah lembut, pak, kenceng aja udah, keras. Ya, kayak di Indonesia ini Al-Quran sudah menyatakan jelas kalau yang namanya kemungkaran tidak boleh diperhalus. Maling, rampok diperhalus, korupsi. Itu kan memperhalus namanya. Padahal di dalam agama setiap kejahatan tetap kejahatan. Sebut aja. Maling raya, apa uang raya, perampok, gitu jangan lima. Korupsi, makanya pantas tuh. Maling ayam digebukin, maling embe digebukin, maling motor digebukin, maling duit rakyat, cengar, cengir aja gitu kan. Ya, kira-kira pantas nggak kira-kira kalau maling uang rakyat 3 miliar kita gebukin? Pantas banget timang ayam digebukin sampai mati kalau kadang. Ya. Nauzubillah dari bahkan ada di Pebayuran, di mana namanya daerah Bekasi sana, ya dituduh maling ampli. Ya, padahal dia seorang tukang servis Tarumajaya Bekasi, dibakar hidup-hidup. Masya Allah. Kalaupun iya, berapa duit ampli itu? Ya, nggak seberapa dengan Joko Chandra, ya dengan koruptor yang lainnya. Di Indonesia itu yang hanya ada di Indonesia sekali lagi. Ya. Indonesiaku, Indonesiamu, Indonesia kita semua yang sedang sakit. Mudah-mudahan segera sembuh. Yang ketiga, setan bernama Abyan. Abyan. Apa tugasnya si Abyan ini? Menggoda para nabi ini. Setannya luar biasa. Setan ini tugasnya berat karena yang digoda nabi dan rasul. Kalau cuma Pak Mukhlis, saya, Pak Gali, ya setannya ecek. Kalau nabi luar biasa. Karena nabi imannya kuat, karena nabi akidahnya mantap, sudah disiapkan oleh Allah jadi nabi dan rasul, maka penggodanya pun hebat. Partnernya nggak tanggung-tanggung. Nabi Muhammad, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan, Abu Gosok. Nabi Musa, Firaun. Nabi Ibrahim, Namrud. Kan begitu. Partner Nabi itu musuhnya hebat, raja, penguasa. Kalau kita, saya dakwah, musuhnya ya kecil, saya mah belum seberapa. Makanya jangan cengeng jadi ustaz. Jadi ustaz baru ya diputih-putih katanya begini udah cengeng berhenti ya ustaz. Nah, ya jangan. Nabi lebih hebat perjuangannya, betul nggak Pak Mukhlis? Nyawa taruhannya, mau dibunuh beliau. Kalau saya, Pak Paman, Pak Mukhlis kecil gitu, masa harus putus asa, mundur dari perjuangan, maju terus, pantang mundur, jangan kasih kendor, takbir. Nah begitu albatannya, semangat terus, walaupun belum ada kopi, udah ya, alhamdulillah. Ya, jadi yang kenapa Abyan ini diutus dan tugasnya menggoda Nabi supaya tidak menyampaikan dakwah, supaya menyesatkan umatnya. Tapi alhamdulillah tidak ada nabi satupun terkecuali ada kasus Nabi Adam alaihissalam. Itu pun bukan oleh setan langsung, oleh iblis langsung, oleh istrinya tercipta Hawa yang menggoda Adam. Maka itulah filosofinya dalam jari kita ada 5. Yang jempol pemerintah, telunjuk orang kaya, yang tengah TNI, Polri, ulama, yang ini namanya jari manis pemuda, yang ini kecil namanya apa namanya jadi apa? Kelingking. Ini perempuan, simbol cewek, simbol perempuan. Ini pemerintah. Kalau urusan sudah begini nama pemerintah cakep, tapi kalau sudah begini nyungsep. Telunjuk orang kaya. Kalau udah nunjuk orang kaya, jembatan, masjid, musola beres. Renov, berapa miliar? Gitu kan beres. Coba orang miskin tidak tunjuk digamparin RT. Renov, berapa miliar itu? Kata RT belang dulu. Gua apa aja. Mana aja susah lu, punya tunjuk. Kalau udah ditunjukin. Yang ketiga jari tengah ini nggak kemana-mana ini, nggak kemana-mana ini. TNI, Polri netral, ulama netral.
hari manis. Pemuda, masa muda, masa yang manis. Semua harapan ada di pemuda. Lihat orator pemuda ketika berdakwah, ceramah kiai atau pembicara umum selalu berharapan. Pemuda harapan agama, pemuda harapan bangsa, pemuda harapan negara, pemuda harapan pemudi. Selalu nggak ada pidato ulung orator yang luar biasa berkata nenek harapan bangsa, nggak ada. Aki-aki harapan bangsa, nggak ada. Aki-aki harapan bangsa iraha angusna negara ada di pemuda. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, subhanul yaum rijalul ghad. Hari ini pemuda adalah harapan yang akan datang. Makanya pemuda kita terus bina agar menjadi pemimpin agama dan bangsa di kemudian hari. Amin. Ya Rabbal. Dalam syair qasidahnya, subhanul yaum gelora samudra yang tak pernah reda sepanjang masa, dan segitu aja. Modal ceramah maulid besok. Kalau buat maulid mah ceramah kan jelas. Ya. Di sini juga jelas. Yang keempat, nama setan keempat adalah khinzab. Khinzab pakai kha, pakai zal. Khinzab. Apa tugasnya si setan khinzab ini? Mengganggu orang yang suka sholat. Mengganggu orang yang suka sholat. Ya. Dengan cara membuat orang yang sholat itu merasa was-was. Was-was dalam Al-Quran surah Al-Nas itu ada. Al-waswas, waswas, ragu, bingung. Makanya tidak sedikit di dalam sholat ada yang lupa rakaat. Sholat subuh 4 rakaat. Kata istrinya, Pak, perasaan banyak banget tadi rakaatnya. Masa berapa rakaat, Pak? 4. Kata suaminya, nggak apa-apa, Pak. Kan makin banyak makin bagus. Ya. Lupa konon. Ini kerjaannya si khizab. Ya, suka membuat kita sholatnya ragu, was-was. Kemudian was-was ragu terhadap amal baiknya. Apapun baik, sholat, zakat, puasa. Aduh, puasa saya diterima nggak ya? Sholat saya diterima nggak ya? Kemudian ditimbulkan rasa ingin diketahui orang. Ini khizab. Aduh, tadi saya jariah diumumin nggak ya? Orang pada tahu nggak ya kalau saya sedekah? Nah, ini kerjaannya si khizab ini. Kalau ada perasaan seperti itu, segera beristighfar, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini tugas khizab ini, membuat salat kita ambiar, hancur, berantakan. Makanya jangan aneh kalau dalam sholat mah macam-macam. Kadang-kadang lagi mau sholat kita lupa nyari handphone ada perlu lupa. Pusing, sholat aja. Begitu sholat sujud. Ya Allah, itu handphone di kamar mandi, gantung di celana kolor. Siapa yang ingetin? Ini bernama setan khizab. Betul nggak? Pernah kejadian begitu? Sering. Ya, sering lagi sebelum sholat apa? Begitu sholat, kerjaan siapa? Setan. Ya. Kemudian yang kelima, ada nama setan bernama Wati. Jangan salah dengar, kedengarannya Wati tentu. Istrinya Pak Wati. Wati. Ya, apa tugasnya si setan Wati? Mendekati orang yang sedang tertimpa musibah, kena bencana, ada ujian dari Allah, setan Wati mendekati. Supaya apa? Ngerasulullah, suuzon kepada Allah, nyalahin Allah. Ini yang tugasnya Wati. Meninggal istri, sampai teriak-teriak dia, ngebentur-benturin kepala, nyakar muka, nyobek pakaian. Ini kerjanya si Wati. Ya,
Intinya berburuk sangka kepada Allah. Buruk sangka kepada Allah. Karena ada ya orang ketika di musibah kadang-kadang ngomong, ya Allah, apa sih salah saya, apa dosa saya, sholat udah, ibadah rajin, sedekah, tapi kok ucap bahasa Sunda mah kukikitu hirup teh sangsara bae, geuning bae, teu cager-cager, teu kerjaannya wajib. Yang keenam, ada setan bernama Zalitun. Ya, Zalitun pakai zai. Apa tugasnya si Zalitun? Menyuruh manusia, menggoda manusia untuk berlaku boros, atau dikatakan juga dalam keterangannya suka berbelanja, beki jajan, belanja baik ke warung maupun ke mall maupun ke online. Itu kerjaannya Zalitun. Awas hati-hati. Karena Lazada itu asalnya dari Zalitun. Ya. Menyuruh manusia gemar belanja dan boros. Boros itu pekerjaannya setan. Ya, kadang-kadang boros itu artinya musrif. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka kepada yang berlebih-lebihan. Berlebihan itu berarti juga sifatnya boros. Ya. Kemudian yang ada di pikirannya, ini kerjanya setan supaya ada di pikiran manusia apa? Makan. Gegaras ke pikiran. Ya. Kodong-kodong ini itu dimakan. Ini kerjaan setan kali itu. Ya. Yang ada di pikirannya cuma makan. Kebluk. Bargola, harbolin, dahar, modal, ulin. Itu kerjanya Zalitun. Awas hati-hati, waspada. Yang sering tergoda oleh setan Zalitun rata-rata adalah ibu-ibu. Ibu-ibu, tapi bukan ibu-ibu istri bapak, orang PIP bukan. Ini Cikarang yang begitu Mega gitu kan. Kalau belum PIP sih alhamdulillah lebih parah. Ya. Jadi pikirannya di hati manusia kalau udah tergoda Zalitun hanya makanan, pakaian, perut. Makanya kata Nabi, ingat 3 perkara yang membuat hati keras. Satu, hubbun naum, cinta tidur, rasa baik pegawaian, hatinya akan keras. Yang kedua, hubbul akli, cinta makan, resep jajan, begi gegeres. Makanya kenapa pengajian saya jangan dulu ada makanan, supaya fokus ngaji. Nanti setelah ngaji baru kita kegaras. Insya sudah disiapkan oleh beliau yang mulia Bapak Gali rahimahullah ta'ala. Takbir. Nah, gitu. Yang ketiga, hubbur rohati. Apa itu? Cinta, suka, resep, main-main, jalan-jalan, tur kadir. Ya gue tidak termasuk lah. Kalau itu olahraga. Ya, jalan-jalan ke luar negeri. Mungkin di dalam Indonesia saja, ke Bali, ke Sumatera, ke Palembang. Pokoknya hal-hati aja. Al-roha itu artinya senang-senang, hura-hura. Nah, awas ini. Ini kerjaan setan Zalitun supaya kita kalau sudah hura-hura, jalan-jalan senang-senang kan lupa Allah, lupa ngaji, lupa zikir. Ya, awas hati-hati dengan Mr. Zalitun. Yang ketujuh, ada setan yang bernama A'awan. A-nya Hamzah, A-nya Ain. A'awan. Hati-hati ya baca Quran, baca Arab itu kalau nggak teliti kadang-kadang suka kapok, suka keliru. Makanya hati-hati. A'awan. Apa tugasnya si Mr. A'awan? Menggoda orang-orang besar, pejabat. Ya, seperti apa? RT, RW, calon BIP 1. Ini tugasnya A'awan. Ya, menggoda. Jadi presiden, menteri
Ini tugas si awal. Supaya apa? Supaya tidak amanah, supaya zalim, supaya korupsi dan lain sebagainya. Ya. Kemudian orang-orang alim seperti para ulama, para kiai, para sasid, para pembalik digoda oleh yang namanya setan a'awar supaya sombong, supaya takabur, menyesatkan umat. Nah ini setan a'awar. Kemudian tugasnya juga menggoda perempuan, agar laki-laki tertarik, menggoda cewek supaya lelaki tertarik. Kamu dandan cakep paling alis ini siapa tahu kamu suka. Itu kira-kira. Siapa tahu Pak Gali tergoda. Mau pakai minyak wangi gitu kan. Tabarruz. Pamer kecantikan, pamer dia punya muka, pamer dia punya pakaian. Bukan buat senangin suaminya, bukan buat membahagiain suaminya, tapi buat orang lain. Tabarruz perilaku yang namanya jahiliyah, maka tepatnya neraka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillahi min. Jadi yang suka wanita tabarruz karena digoda oleh yang namanya setan a'awar. Tabarruz itu suka memamerkan kecantikan dirinya bukan untuk suami tapi untuk orang lain. Makanya jangan aneh kalau saudara Pak Haji Eko keundangan caci, ke mall cakep, ke pasar dandan, ke pengajian wangi, giliran tidur sama suami istri pakai bakmi singkatan dari banyak bau-bauan, kanya koyo minyak-minyakan. Maka jangan aneh kalau istri tidur dari muka pakai sari puspa, leher pakai presker, dada pakai kayu putih, perut pakai hot cream, kaki pakai ganda pura. Begitu tidur sama suami dipeluk suaminya kepanasan, dicium kepahitan. Masya Allah. Kira-kira begitu. Begitu ditanya mah kenapa pipi mama wangi tapi dicium kopai, kata istrinya pakai sari puspa. Apa? Sari puspa. Emang kenapa pakai sari puspa sore-sore? Banyak nyamuk Pak. Kata suaminya pentingan congor mana? Congor guna. Ya gitu kira-kira. Aduh, ampun. Awal menggoda wanita supaya orang lain tertarik, tergoda, supaya menggoda, ya, atau mendekat, ya, supaya menari. Makanya orang perempuan yang suka dandan tapi untuk orang lain itu ciri dia sedang tergoda dan dipengaruhi oleh setan a'awar. Ya. Ini bukan hot, ini fakta. Lamor. Itu. Jadi ulasan. Jangan aneh kalau di rumah istri kadang-kadang pakai baju apa namanya itu daster sobek dari ketek. Udah gitu kagak pakai dalaman apa-apa lagi, najis. Itu kira-kira. Yang ke-8 ada yang namanya setan bernama Dasim, pakai sin tasjid. Dasim, ya Dasim pakai sin. Dasim, tugasnya si Dasim, setan bernama Dasim. Ini awas untuk keluarga suami istri, Pak Mukhlis, Pak Gali. Setan Dasim ini tugasnya masuk ke dalam rumah tangga yang suami istri supaya apa? Menciptakan hidup yang tidak tenang, berantem, ribut, cek orang Inggris mah saya baik. Kita kerjaannya Dasim, gara-gara sepele ribut, gara-gara sepele berantem. Ini kerjaannya Dasim. Senang Dasim masuk ke dalam rumah tangga supaya apa? Gaduh, supaya ribut, supaya berantem. Sama kayak pelakor lagi. Awas itu, makanya si Dasim itu pelakor. Ya. Supaya apa? Dasim juga membisikkan kalau ada masalah ke istrinya, udah kita cerai aja, kita cerai aja dulu, laki lu bulu itu bulu, udah jelek kagak kerja, udah cerai. Kata Dasim nih, mikir bininya, iya juga ya, udah lu cerai aja kan jadi janda masih muda lu,
tetangga lu juga masih pada depan, ada Pak Muhlis, ada Pak Herman, ada Pak Laksana, gitu kata Dasim ini, kata setan Dasim, ada Pak Sahridi, iya Pak Sahridi ada. Jadi yang suka menggoda lelaki atau istri suami istri untuk bercerai supaya pisah adalah setan Dasim. Segera istighfar, si Dasim sedang menggoda. Nah, tuh. Kemudian manusia yang dipengaruhi setan bernama Dasim ini, terutama suami istri, marah-marah bukan pada tempatnya. Awas hati-hati. Marah-marah bukan pada tempatnya. Itu ya. Atau kita mah hujan angin. Cek punggur itu namanya ujung-ujung. Bahasa mana itu? Saya baca kamus Indonesia nggak ada itu ujung-ujung. Ujung-ujung. Tapi itu selalu menjadi bahasa kita, ujung-ujung. Ya, ujung-ujung. Ya, sama ujung-ujung, sama yang satu lagi ilong. Nah itu juga nggak ada di kamus Indonesia itu ilong. Makanya berkah kita yang orang Indonesia karena kita begitu banyak dan kaya akan bahasa. Betul? Apalagi Sunda luar biasa. Kalau berantem sama orang Sunda, yakin demi Allah nggak bakal kehabisan bahasa. Orang Sunda itu makan aja orang Sunda mau lebih dari lima, marah-marah bukan pada tempatnya. Ya, itu Dasim. Yang ke-9, ada nama setan bernama Sabru. Sabru pakai mim. Sabru. Apa tugasnya si Sabru? Mengajak manusia ke jalan jahat. Jadi ngajaknya ke jalan jahat, ngajaknya ke maksiat aja. Ya, teman ngajak ngaji yuk di Albantannya malam ini di Pagali. Apa jawabannya? Maaf, saya sudah ada rencana mau nonton dangdut tetangga hajatan. Nah gitu kira-kira. Jadi bisa aja Poyono memanfaatkan tepat. Jadi bos Angga lebih nyaman aja. Masya Allah, luar biasa. Cerdas. Ya. Jadi yang namanya orang selalu cenderung berbuat jahat digoda oleh Sabru. Jadi jahat aja pikirannya jahat. Ya. Itu. Kemudian tidak sabar dalam ujian. Selalu al-ajalah, terburu-buru. Dalam hadis Nabi, al-ajalatu minasyaitan. Pekerjaan terburu-buru adalah pekerjaan setan. Salat buru-buru, was-was nanti ketemu. Seperti tadi juga sudah dibahas. Al-ajalah, buru-buru, salat buru-buru, kerjaannya setan. Namanya Sabru. Udah buru-buru kan ada janji teman kamu mau bayar utang. Makanya sebelum banget makmum kalau imam kepanjangan dia udah janji sama tetangga mau bayar utang. Wih, kesel banget itu. Ya, makmum kesel banget sama imam yang bacanya panjang, dia udah janji sama istrinya mau kelipok. Kesel banget. Kesel banget itu. Mintanya 60 yang dibaca sabihis. Kata hatinya, imam goblok. Agak mati banget gua kan mau kelipok. Itu kira-kira. Ya. Jadi kemudian contohnya nih, ya, yang Sabru gini tadi. Ada orang yang tidak sabar menerima ujian, gitu ya. Ujian itu berupa sakit. Sakit itu maaf, ujian buat orang iman akan jadi kiparat dosa. Sabru pun datang, ngeluh, ya. Bahkan ada mohon maaf, ada yang bilang atuh udah kalau memang saya waktunya mati atau matiin Gusti, kalau memang sembuhin. Saya mah kasihan sama anak sama cucu yang ngurusin saya. Ada. Kemarin saya ngobatin salah satu ibu di Serang, ya, sakitnya sudah badannya habis kempes, tinggal tulang udah kurus, ya. Kemudian anaknya ini pada ngomong ke saya habis, Pak, maaf saya bukan mendoain gak baik sama orang tua saya. Kira-kira kalau bisa mah gitulah, biar cepetin matinya. Astagfirullah. Hati-hati saya bilang, Pak jangan begitu, kedengaran ibu sakit hati-hatinya. Habis kesel, capek, saya pernah dagangnya di atas hidupan satu. Ya, istri saya namanya mantu kan, anak sebelah, ngadu bahaya ke saya, berak digotong,
segala sesuatu. Masya Allah. Makanya di sinilah kita beringin punya anak yang soleh dan soleha. Ketika kita tua, masa kita di mana tidak berdaya, anak kita tampil bahkan berebut. Saya mesti bapak, jangan saya aja. Subhanallah. Saya tadi Jumatan di satu PT Asno, istri saya kerja di sana. Saya ngobrol dengan beliau, ya. Beliau ngobrol dengan orang tuanya yang sakit. Aduh Pak, saya kalah tender katanya. Berkah saya punya orang tua, saya cemburu sama orang tua saya. Kenapa Pak Ji? Diperebutin anak-anaknya, pengen ngurusin. Saya berpikir apa saya nanti begitu kalau sudah tua, anak-anak saya nggak ada butin saya ngurusin. Saya khawatir anak-anak saya pada cuek sama saya. Doain aja Pak, anak-anak bapak anak saya soleh-soleh. Amin kata beliau. Jadi beliau itu orang tuanya dikasih sakit, dibawa ke Cikarang Bekasi. Anaknya ribut, berebut. Akhirnya yang menang tendernya orang anaknya yang di Greenwich. Kebetulan rumahnya agak gede, luas. Orang tuanya tanya, "Bah, pengen di mana? Pengen di Mega? Apa pengen di Greenwich? Atau pengen di Cikarang?" Bapak di Greenwich aja dah. Jadi akhirnya dia yang menang. Saya cemburu Pak, pengen saya ngurusin bapak saya. Tapi yang menang saudara saya. Tuh, mudah-mudahan kita nanti kelak tua, anak-anak kita peduli sama kita, soleh-soleh sama kita, mau ngurus kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kalau tidak, siap-siap kita menderita. Jadi orang tua ditinggalkan anak, dicuekin anak. Udah sakit, gak berdaya, anak gak peduli. Kenapa? Salah kita juga. Mungkin sama orang tua kita dulu kita kurang peduli. Kata Nabi, birru aba'akum tabarrukum abna'akum, kata Rasul. Kalau kalian ingin menemui anak-anakmu berbuat bakti kepada kalian, buktikan dulu kalian berbuat bakti kepada orang tua kalian. Ini hukum karma Pak, nggak bisa dielakkan lagi. Lagi mana anak kita mau taat sama kita, orang tua kita juga orang tua pada cuek, masa bodoh. Hukum karma, giliran kita ini tidak mana sakit. Lagi mana orang tua kita? Taat orang tua kita juga kecewa dengan kita karena kita sering mengecewakan mereka. Pelihara, urus anak orang tua kita baik-baik, karena itulah ladang ibadah dan surga kita. Amin. Ya Rabbal. Terutama para suami, jangan istri halangi suamimu untuk beribadah, berbakti kepada orang tuanya. Ini kadang-kadang suaminya juga ya panjul. Aku ini istrimu Pak, jangan bapakmu yang dulu sebelum, jangan emakmu, bapakmu, emakmu. Jangan. Bila pun support, ayo Pak, itulah dalam surgamu. Begitu istri. Satu riwayat, saya agak melebar supaya jadi motivasi. Di Mekah, di Madinah dulu ada rumah 2 tingkat. Ya, ceritanya ini, bapaknya di bawah, ibunya, yang anaknya di atas. Di satu hari suaminya pergi, bilang jangan kemana-mana kau, selalu aku belum pulang. Satu rumah, ibunya di bawah, bapaknya di bawah. Dia teriak-teriak, taat kepada suami, artinya ini taat kepada suami. Kemudian sampai meninggalnya, bahkan dari yang lain, sampai dikubur, anak ini tidak peduli karena ingat kepada omongan suaminya. Nah kemudian sahabat nanya, ya Rasul, kenapa bisa seperti ini? Orangnya keterlaluan, orang tuanya kayak begini, si istri kok begitu? Dia taat sama suaminya. Orang tua ini dijamin masuk surga karena dia punya anak yang solehah kepada suaminya. Makanya ingat, berbakti kepada suami seorang istri, berbakti kepada orang tua bagi seorang suami. Kenapa? Surga istri di suami, surga laki-laki tetap ada di ibunya. Nggak ada surga di bawah ketiak istri, nggak ada. Dalilnya dari mana Pak Gali? Surga suami di telapak kaki istri, nggak ada. Istri di telapak kaki ridhonya suami, suami di ibunya. Itu motor lewat, jangan dilihatin. Ya, awas hati-hati. Kemudian yang ke-10, Murrah. Murrah ini setan yang tugasnya melalaikan, yang membuat lalai manusia yang suka hiburan, suka musik, pecinta dangdut, karaoke. Tapi nggak ada dalam keterangan yang saya baca, mancing nggak ada. Nggak ada ya, yang mancing nggak ada. Jangan khawatir, tenang saja.
Tapi kalau ada orang mancing sampai lupa sholat, berarti benar dia juga digoda setan bernama murrah. Karena dasarnya mancing sampai kelewat batas, berarti tandanya dia suka, dia cinta, dia hobi. Kalau orang cinta kan pegel, nggak masalah, nggak dapet nggak masalah. Yang namanya suka, cinta. Kayak saya, jangankan satu jam, 5 menit aja kalau mancing udah nggak ada dari males. Cemplungin hilang umpan, cemplungin hilang umpan habis ikan kagak dapet. Akhirnya apa? Beli aja udah. Kilo 2 kilo bawa pulang. Kan gitu, nggak ada bakat juga yang kedua. Masalahnya saya kepada mancing, ya tuh murah ini. Jadi tugasnya melalaikan orang yang pecinta musik supaya lupa ibadah. Hayu nonton dangdutan asik joget goyang gitu, lupa ngaji, lupa sholat, lupa segala macam ibadah. Bahkan keluarga anak pun kalau sudah di tempat hiburan, masya Allah. Awalnya cuma jempol goyang-goyang, langsung ke kaki, lutut ikut gerak, pantat goyang, tangan mulai ngangkat, bangun dari tempat duduk, ya, yang ngipin depan panggung. Pak Herman melihatnya Pak Molis begitu, ikut lagi, partner di situ, ayo joget adu-adu pantat. RT dipanggil sama Sinden, langsung naik ke panggung. Baru duit. Anu mana Bapak RT Rizky anu ganteng teh abi yang tepat Bapak RT nu bager teh kadieun eta kadieun ge boy kayak ikan koi naik ke panggung cepet ya. Nah, itu bernama setan murah, supaya dengan kecintaan kita kepada sesuatu seperti musik kita lupa dengan segala-galanya. Dan ini fakta. Maaf saja, makanya saya paling gak suka ditulis menurut mengundang orang hajat hiburan dangdut, paling gak suka saya. Kenapa? Orang yang turun mengundang, di situ ada hiburan dangdut, ada maksiat, walaupun pengolok di rumahnya kagak nonton, dia termasuk bapak dosa. Dapat dosa, walaupun gak nonton, ngolok. Cuman karena di undangan turut mengundang Bapak Mukhlis, Ketua Majelis Ta'lim Al-Bantaniyah, Bapak Gali, tokoh agama, RT, tokoh masyarakat. Ayo, nggak nonton, nggak hadir. Yang dangdutan ada maksiat, ada mabok, maka orang yang turut mengundang ikut kebagian dosanya. Tapi kalau ada pengajian, ada hadroh, ada ceramah, beliau nggak hadir, ikut kebagian karena syiar. Yang undang Pak Mukhlis datang padahal yang mengundangnya kagak datang dapat pahala. Nah, saya paling gak suka dicantumkan turut mengundang, tapi di sini ada dangdut, ada jaipong, ada segala macam. 17-an enggak rame kalau nggak dangdut. Oh gitu ya. Nah, itu yang dosa itu presiden itu. Murah lah. Ya. Kemudian yang namanya murah ini suka menggoda orang supaya melakukan pekerjaan yang mubazir, sia-sia. Innal mubazzirina kana ikhwana syayatin. Sesungguhnya perbuatan mubazir adalah pekerjaan setan. Mubazir, contoh wudu, banyak air yang terbuang, makanya wudu itu bikin sederhana, air biar agak irit supaya bisa sempurna, supaya tidak termasuk mubazir. Dan gitu. Makan, kadang-kadang juga apa saja di rumah, kadang-kadang kan enggak. Ya sesuatu yang mubazir itu menurut agama sesuatu yang tidak terpakai, nggak ada manfaatnya, tidak mubazir. Ya, itu mubazir namanya. Bajunya banyak. Sedekahin ke saya. Insya Allah nanti nggak mubazir. Ya. Kemudian duitnya luber. Masya Allah, nggak ada seri-serinya ya. Mubazir. Mubazir itu pekerjaannya setan. Awas nih, jangan sampai kita bersikap dan berbuat mubazir. Yang ke-11, nama setan bernama Miswah. Miswah pakai tak, Miswah.
Apa tugasnya si miswak? Ya, mendorong, menggoda manusia supaya cepat berbuat maksiat. Ya, ketika manusia ada satu tempat melihat sesuatu didorong, udah, ayo, ada orang sikat. Nah gitu. Ya. Jadi kalau melihat sesuatu yang berbau maksiat, bukan segera berbelok istighfar, itu malah didorong biar penasaran. Terus kejar. Kan gitu. Makanya kata Nabi, surhatnya Ali melihat satu aurat perempuan, ternyata orang Yahudi jalan gitu kan, di belakangnya Ali kan ada angin putih beliau. Rohnya si Yahudi ini cewek cantik naik ke atas, kelihatan auratnya. Ali istighfar langsung berbelok katanya. Ya Allah sallallahu alaihi wasallam, lari beliau langsung ngadu, ya Rasul saya tadi melihat sesuatu yang segar, tiba-tiba spontan ada wanita Yahudi terhempas rohnya ke atas, kelihatan auratnya. Bagaimana ya Rasul pandangan saya tadi? Nabi tersenyum. Pandangan pertamamu adalah nikmat dari Allah, kau syukuri Ali. Ali kelasnya berbelok lari. Kalau kita masih ada nggak ya? Dilihat lagi. Yang ketiga Yesus gitu. Ya. Masya Allah. Halal pertama kalau spontan, tidak dinyakin. Tiba-tiba pemulis lagi jalan santai gitu ya, tiba-tiba ada cewek perusahaan kesini gitu kan, seksi, bawa motor, roknya pendek, kakinya agak diangkat, tetap langsung buang muka beliau, nggak berbelok lagi, nggak dikejar lagi. Itu pahala buat beliau, bersyukur. Nah, ngedip makruh, melotot lagi haram. Nah, bagaimana supaya tidak makruh dan tidak haram? Melotot terus, melotot terus saja bertelur. Masya Allah. Begitu pulang ke rumah, Pak Herman matanya penuh dengan debu. Ngamalin ilmu dari saya. Waduh, bahaya ini. Awas, hati-hati ya. Jadi kemudian setan bernama miswak ini membisikkan kepada kita supaya selalu punya sifat untuk suka bermaksiat. Pokoknya senang deh maksiat, ngaji mau nggak mau, diajak ibadah ogah malas, tapi kalau diajak yuk ada dangdutan, oke. Di ada hiburan siap. Pokoknya mau diajak maksiat siap. Diajak karamo, aduh males nih. Diajak kalban ini, waduh ngantuk diajak kaditu SMKDKM, waduh ulap. Tah, eta gara-gara digoda ku setan bernama miswak. Yang ke-12 ada setan bernama lahus pakai kha. Lahus. Apa tugasnya si lahus? Mengajak manusia untuk menyembah selain Allah. Berarti supaya kita melakukan kemusyrikan, melakukan syirik besar, syirik kecil atau syirik khafi. Itu tugasnya lahus. Kata si lahus, beli bunga pohon janda bolong. Kalau kamu punya janda bolong, rumah kamu bakal makmur, bakal berkah, rezeki kamu bakal ngalir. Dibisikin tuh sama setan, mahalnya dibeli, udah dibeli dapat Tuhan dicopet, dimaling. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah beli cincinnya bagus, warnanya biru, namanya cincin Kalimaya. Ada lagi cincin Kalimalang, masalahnya kali jodoh. Makanya disembuhkan perasaan seperti itu pekerjaan lahus supaya kita syirik minimal kecil. Apalagi sampai menyembah selain Allah. Na'udzubillah. Lu kan miskin baik, makanya lu melarat baik lu. Udah biar tuh epet. Makanya epet itu lahus kerjanya. Supaya kita melakukan kemusyrikan. Awas, hati-hati. Kalau ada hati pikiran ingin kaya cepat melakukan kemusyrikan, itu godaannya si lahus.
Atau yang dagang, kok serpai dagang ini kayaknya kudu datang ke dukun ini. Ya, pakai syarat A, syarat ini, syarat itu, syarat. Tapi kok sebelah kok rame ya. Waduh, dia kayaknya main paranormal ini. Mau gua awurin pakai tanah merah. Itu suruhannya si Lakus. Ingat, dagang, usaha, Allah sudah atur rezeki, tidak akan pernah keliru. Ikhlas, sabar, dan terus ikhtiar, insya Allah akan ada hasilnya. Amin. Ya, tidak ada orang yang usaha sukses tiba-tiba, semuanya akan berakit-rakit lu ke hulu, berenang-renang, berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Mantap. Sakit pahit rasanya empedu, manis rasanya gula. Bekerjalah dahulu, berjuanglah dahulu, baru kemudian berbahagia. Berjuang. Begitu aja. Yang ke-13, Khannas. Ada setan bernama Khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sebelumnya ada Khannas. Ilahin nas min syarril waswasil Khannas. Si Khannas ini punya kerjaan menimbulkan rasa was-was ya, akan adanya Allah. Ketika adanya Allah, ada orang mendengarkan adanya Allah, menyampaikan akan adanya Allah atau adanya Allah selama-lamanya, dia ketakutan. Nah, ketakutan yang seperti ini karena ditimbulkan rasa Khannas oleh setan bernama Khannas. Takut kepada Allah akan ada selama-lamanya. Ya. Nah, ini orang-orang semacam ini zaman Nabi Muhammad banyak terjadi. Karena Nabi Muhammad tugas pertama menegakkan la ilaha illallah, menghilangkan Lata, Uzza, Manat, Hubal, Iyaka, dan Tuhan-Tuhan yang lain. Orang kafir Quraisy ketakutan. Begitu masuk Islam, belum lama udah agak yakin, gitu kan? Tapi keyakinannya lebih dominan kepada ketuhanan yang lama. Khannas datang. Ya. Supaya apa? Merasa takut kepada Tuhannya Muhammad, yaitu Allah. Karena Allah itu diajarkan oleh Nabi adalah zat yang tidak pernah mati, hidup selama-lamanya. Zat yang tidak ada yang menciptakan, tidak ada awal, tidak ada akhir. Itulah Allah. Ya, wal awalu wal akhir wal zahiru wal batinu. Itulah Allah dalam tauhid. Karena ketakutan adanya Allah dari dunia sampai akhirat, ya, sampai akhir zaman, maka orang ini sedang digoda oleh yang namanya setan Khannas. Ya. Kemudian yang ke-14, zat tabur. Hati-hati nih, sering ini banyak banget ini yang tergoda oleh setan zat tabur. Apa tugasnya zat tabur? Menimbulkan rasa ujub. Ujub itu sama dengan ajib. Ajib itu merasa hebat. Ujub artinya merasa paling wah, takabur. Awas, karena itu sifatnya sifat Allah. Hati-hati dengan yang namanya zat tabur. Punya kebaikan ke orang, hati-hati tuh. Timbulkan penyakit ujubnya. Ya, atau punya kelebihan, punya sesuatu ilmu atau pengetahuan, hati-hati takabur. Awas, ini kerjanya setan bernama zat tabur. Ya. Jadi takabur dengan kebaikan. Mana contohnya? Lihat di dunia terbalik. Dadang. Dadang itu orang yang selalu tergoda oleh setan. Apa? Zat tabur. Kemudian dia kemet. Dia mengaku lulusan Kairo. Ilmu politiknya dari Inggris. Nah, itu simbol orang yang tergoda oleh zat tabur. Awas hati-hati. Hanya saya tidak mau mengomentari membalik ustaz-ustaz masing-masing punya karakternya beda-beda. Saya juga sama. Gitu. Jadi jangan samakan saya dengan Uwas. Jangan perbandingkan saya dengan Zaki Mubarak atau Zaki Haikal MC. Jangan. Saya punya karakter dan ciri khas saya sendiri. Ya, begitu.
Yang terakhir, lihat 15 Bawandi, setan bernama Hafaf itu, jadi fa-nya tasdid. Apa tugasnya Hafaf? Mengajak kepada manusia untuk minum mabuk, khamr, ya, kemudian judi, untuk berpoya-poya. Jadi kalau ada kecenderungan ingin mabuk, kemudian berzina, baik zina tangan, zina mata, zina mulut, ini kerjaannya Hafaf. Jadi kalau ada orang di grup negara Republik Atabrada, ada warganya yang bikin grup, kalau selalu ngirim stikernya porno, yang baik kemaluan lelaki, perempuan, telanjang, dia selalu dikuasai oleh namanya setan Hafaf. Kenapa? Karena pikirannya selalu berbau maksiat. Nah, harus hati-hati. Di grup Al-Bataniyah saya tidak mengizinkan stiker yang berbau pornografi. Kalau gambar saya nggak apa-apa, takbir nggak apa-apa, pakai guys. Anjir, pakai. Jazakallah khairan katsir. Silakan bapak-bapak pakai stiker yang bagus, yang mendidik. Kemudian kalau yang bersifat pribadi, japri, jangan di grup. Contoh, di depan Pak Herman ada pasir rumput. Jangan begini di grup. Mana itu di depan rumah Pak Herman ada pasir siapa itu? Tapi japri, Pak Herman mohon maaf, depan rumah Pak Herman itu pasir Pak Herman, maksudnya agak menghalangi kalau mobil lewat. Pribadi, japri. Kenapa? Kalau di grup akan komennya macam-macam. Angkut aja. Biar sih. Padahal memang canda sebenarnya mah. Angkut saja. Lumayan buat bocor. Lumayan gitu kan. Atau kemana ada kayu tuh di depan samping rumah Pak Herman, udah bakar aja. Nyaut lagi yang satu, rumahnya. Padahal cuma canda. Maaf, bagi orang yang sensitif, baper bisa menimbulkan kesikut. Kalau yang begitu japri aja teh. Jangan di grup, kecuali numpang lewat kopi akademik. Terus kata Pak Gali, sama pakai izin, pengurus izin, saya mau share bahan-bahan plastik, mobilah, ya, kemudian ada buat makanan bayi, tempatnya ada lampu, ada masker, boleh. Saya doakan, justru semakin banyak begitu, banyak mendoakan berkah usahanya, amin. Pak Gun, share foto, barangkali perlu bihlo, silakan. Nggak perlu bayar ke admin, nggak perlu bayar ke ketua sebagai bagian dari imbalan iklan di grup, tidak perlu. Atau bayarnya saya nggak perlu, saya begitu bagus. Saya mohon maaf, banyak kita harus steril ya dari pornografi. Tapi kalau canda-canda apa-apa, biasa Gali pamer senjata di komen apa-apa. Tapi kalau sudah berbuat porno, awas. Di grup tetangga negara kita sebelah itu luar biasa, masya Allah. Saya ngeri lihat ada kemaluan laki-laki, perempuan digambarkan begitu jelas. Kenapa? Buat kita yang dewasa. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa anzilhul maq'adal muqarraba innaka yawmal qiyamah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ya Allah ila ahli al-qubur ahli jamaah majlis ta'lim al-bataniyah. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa nastaghfiruka ya hayyu ya qayyum. Salli wa sallim wa adada ilmika ala abdika wa rasulika wa nabiyyika wa habibika
السيد المعصوم سيدنا محمد وآله وصحبه وأهل محبته وأصله شؤون أمته وفرج عنا الهموم والغموم يا حي يا قيوم اللهم اجعل هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم عافنا في بدني اللهم عافنا في بصري اللهم عافنا في سمعي لا إله إلا أنت ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kabul yang benar dari Allah dan Rasulnya, yang salah kesalahan saya pribadi sebagai manusia biasa. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada Bapak Ibu Jamaah Al-Battaniyah saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Syukran ila liqa, al-'afwu bikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.